Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Segala puji bagi Allah yang karena kasih sayang kepada kita menjadikan kita orang-orang yang selalu bersaudara. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita semua bersaksi Allah lah satu-satu yang kita sembah, dan kita semua bersaksi bahwa Muhammad itu nabi dan rasul Allah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita bersyukur kita berada pertengahan kalender 15 Desember. 16 hari menuju 1 Januari Miladiah 2025. 2 pekan seluruh kenangan tahun 2024 akan kita tinggalkan. Hari ini juga bertepatan 14 Jumadil Akhir. Kurang lebih 2 bulan 16 hari juga kita menuju 28 Februari Tarawih. Ustadz ulang, 28 Februari Tarawih. Jadi tinggal hitung 28 Desember, 28 Januari, 28 Februari. Februari Ustadz, tanggal terakhir di Februari 2025, 28 hari. 1 Maret sahur, subuh mulai puasa. 30 Maret takbiran. Hari Ahad 30 Maret takbiran. Kenapa? Senin 31 Maret 2025 lebaran. Kosong Levander. Kenapa? Rata-rata orang kampung semua. Jadi pulang kampung. Di dunia cuma ada 2 negara yang ada budaya pulang kampung besar. Pertama terbesar China. China itu kalau Imlek tahun ini jatuh pada tanggal 29 Januari. 27 Isra Mi'raj. 28 cuti bersama. 29 Januari Imlek. Jadi itu libur berturut-turut tuh. Ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. 2 hari cuti lagi Ustadz. Masya Allah. Ustadz, kenapa nih tanggal-tanggal? Catat tanggal-tanggal hari libur. Syukur-syukur suami ngajak ke toko mas mah nggak perlu hari libur loh Ustadz. Gitu. Syukur-syukur diajak berkunjung kepada kerabat. Nih dosa kita orang tua hari ini. Mohon maaf nih kita bicara orang tua. Dosa kita orang tua tidak sanggup mengajak anak menemui saudara kita. Dia seperti tidak kenal uaknya. Dia tidak seperti kenal pamannya. Dia seperti tidak mengenal neneknya. Dia seperti tidak mengenal sepupunya. Ini yang jarang kita lakukan. Makanya hari-hari libur ini Ustadz sampaikan supaya adalah waktu. Nggak harus semua anak ikut. Ada satu aja yang ikut, langsung jadi aja. Karena si Uwa tuh senang. Ini siapa? Nomor 2, Wa. Masya Allah. Ada kedekatan hati. Makanya hari ini kita membahas tema khusus, dekatkan anakmu dengan kekerabatan. Sekarang Ustadz jelaskan dari gramatikal. Apa arti kerabat? Apa arti saudara? Kerabat dari kata koruba.
Di telinga kita yang lebih dekat, qorib. Qorib itu dekat. Kalau kerabat artinya orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat. Itu arti kerabat. Kalau ditanya, kenapa perhatikan kerabat? Kerabat itu artinya orang yang paling dekat. Lagi ceramah, Mak. Bentar, Mak. Ya, iya. Lagi ceramah dulu. Yuk. Jadi, kalau kita bicara tentang orang paling dekat, itu adalah kerabat. Saudara. Saudara itu bahasa Melayu. Saudara itu artinya satu darah. Jadi setelah kerabat, kerabat bahasa Arab. Saudara bahasa Melayu. Saudara itu artinya sedarah. Saudara itu siapa, Ustadz? Yang tadi kerabat. Ya. Kalau gitu Ustadz, siapa mereka itu? Kita urut ya. Nanti sebentar kita lihat ayat-ayatnya. Pertama, kerabat yang paling dekat itu adalah saudara kandung. Jadi kalau di Arab ada istilah kerabat, di kita ada istilah kandung. Kalau bahasa Perancisnya kanduang. Ya. Kandung. Saudara kandung diri kita. Itu kerabat. Kakak, adik. Kakak pertama, adik di bawah saya, kakak di atas saya. Pokoknya itu saudara kandung. Nomor satu ini. Dua, saudara kandung ayah. Masih ada kandung, tapi saudara kandungnya ayah. Ingat. Setelah saudara kandung kita, maka yang prioritas berikut saudara kandung ayah. Di Islam, saudara kandung ayah dan saudara kandung ibu dipisah. Ucapannya beda. Kakaknya atau adiknya bapak disebut amun kalau laki-laki. Kalau perempuan, bibi disebut ammatun. Tapi kalau saudaranya ibu, laki-laki, khalun. Kalau saudara perempuannya ibu, khalatun. Ustadz, kenapa di Islam dipisah saudara kandung bapak, saudara kandung ibu? Karena ada beban hukum. Ada beban hukum. Saya tadi baru hadir pernikahan. Jadi keluarga ini sudah pekan kemarin minta saya memberikan nasihat khusus di rumah mereka. Tadi tugas saya, satu, mengantarkan pengantin laki diserahkan, penyerahan. Berarti jam berapa tuh Ustaz? Jam 7:30 mereka sudah jemput. Dua, jadi saksi. Makanya harus pakai batik. Tiga, nasihat. Untung saya dapat orang ganti saya. Apa? Minta lagi sambutan mewakili keluarga dan doa. Masya Allah. Kenapa? Karena yang nikah ini tetangga saya. Anaknya itu saya saksikan dengan mata saya sendiri. Itu sohibus subuh. Itu anak laki-lakinya tidak pernah absen subuh. Selalu depan saya atau di belakang saya dia. Masya Allah. Menikah dengan orang Bukit Tinggi. Jadi orang Jawa Barat dapat orang Sumatera Barat. Jadi pernikahan orang-orang Barat. Masya Allah. Gitu. Karena besannya Sumatera Barat, kenapa saya yang diminta? Ustadz, kami tidak bisa ngomong Ustadz. Tolong Ustadz petata petiti sedikit. Ya kita mah yang penting makin cepat, makin ikan gabus, ikan sepat. Ya susah tuh kalau gitu. Jadi siapa itu kerabat? Saudara kandung. Dua, saudara kandung bapak. Ingat, prioritaskan saudara kandung bapak dulu. Apa konsekuensi hukum?
Karena saudara kandung bapak boleh menikahkan putri kita kalau tidak diminta, tiba-tiba kita ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saudara kandung ibu walaupun laki, dia tidak bisa menikahkan putri kita karena dia paman dari ibu. Yang boleh menikahkan itu adalah paman dari ayah. Nah, itu dia. Sudah, saudara kandung bapak, saudara kandung ibu. Nah, yang ketiga, 1, 2, 3. Keempat, anak saudara kandung. Anak saudara kandung. Siapa namanya? Ponakan. Anak saudara kandung. Sejajar dengan kita punya anak. Adik kita punya anak. Kakak kita punya anak. Namanya ponakan. Bukan ponari. Ya. Ponakan. Baru setelah itu anak saudara kandung bapak atau anak saudara kandung ibu. Apa namanya? Sepupu. Jadi anak-anak harus dijelaskan ini loh. Jangan ibu bapak cuma tumbuh. Ayah itu siapa? Anaknya Uwa. Anaknya Uwa itu berarti itu Uwa. Uwa itu berarti dijelaskan sama dia. Pak Le, ada Bu Le, ada Pak D, ada Bu D. Di Aceh ada Mak Ci, Pak Ci. Di Medan lebih keras lagi, Medan ada tulang. Gitu. Bahkan di Medan lebih rumit. Kalau Pasaribu itu nggak boleh. Gitu. Nanti Sinaga protes. Kalau dipaksakan Pasaribu dengan Pasaribu, nanti seputar-putar. Pasaribu itu boleh dengan Manurung, karena agak menunduk. Gitu. Yang paling rame Simajuntak. Ya, sama Simatupang. Simatupang tuh siang malam tunggu panggilan. Ojek online maksudnya, ya, gitu. Sudah nih Bu, sudah tahu kerabat? Saudara kandung. Saudara kandung ayah, saudara kandung ibu. Berikut anak saudara kandung ponakan. Berikut anak saudara kandung ayah, anak saudara kandung ibu, sepupu. Minimal ini tingkat yang paling dekat. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita mengenal mereka? Inilah kesalahan kita orang tua yang jarang mengenalkan mereka. Sekarang kita buka dalil Al-Quran. Kenapa kerabat itu punya kedudukan yang tinggi? Ayo baca Quran. 1. Al-Baqarah 215. Al-Baqarah surat kedua ayat 215. Silakan. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Yas'alunaka madza yunfikun. Muhammad, mereka nanya kepada kamu tentang infak. Jawab Allah. Qul, jawab Muhammad. Apa saja yang kamu infakkan, prioritaskan. 1, kedua orang tua. Jadi orang tua itu nomor 1. 2, kerabat. Jadi Bu, lihat rumusnya. Setelah orang tua, itu harus didahulukan kerabat. Tadi sudah tahu kan kerabat? Jadi prioritaskan. Baru setelah kerabat beres, di checklist, baru periksa unsur sosial. Unsur sosial itu apa? Anak yatim, fakir miskin. Nih, unsur sosial.
Tetapi unsur sosial itu setelah kerabat. Jangan tiap malam minggu pakai batik, celana jeans. Mau kemana ayah? Nengok anak yatim. Masya Allah, mulia sekali suamiku. Bawa tendengan. Tapi kok rutin ya malam minggu? Udah 3 kali istrinya bukan perasaan gak enak. Panggil tuh sis driver yang suka nemenin bapak. Mas ini malam minggu. Bapak, iya mau nengok anak yatim lagi bu. Oh, tolong kamu foto ya anak yatimnya. Pas pulang mana lihat? Ini bu, Masya Allah, anak yatimnya kecil-kecil. Emaknya masih muda, Masya Allah. Itu namanya mahmudah. Ya, modus. Ternyata betul menyantuni anak yatim karena maknya. Apakah salah? Enggak, bu. Cuma itu sekali mendayung 2-3 hajat terpenuhi. Efisiensi. Kata Prabowo, ayo kita efisiensi. Masya Allah. Jadi ibu, kedudukan kerabat itu didahulukan dari kedudukan sosial. Hadis kata Nabi, 1 dirham yang kau berikan kepada kerabatmu lebih mulia, lebih utama daripada jihad fisabilillah. Ya Rasulullah, walau jihadin fisabilillah, walaupun jihad, kata Rasul, kau tidak ikut berjihad, 1000 orang antri yang akan siap ikut berjihad. Tapi kalau kau tak bantu kerabatmu, belangsat hidupnya, nggak ada orang yang akan perhatikan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari libur yang sudah Ustaz umumkan tadi, tolong dicari. Kalau nelpon, nanya aja. Wah, ada di rumah? Ada, wah nggak kemana-mana. Oh, semoga wah sehat. Jangan bilang mau datang. Kalau datang nanti dia repot. Datang. Gitu. Perhatikan mereka. Dan jangan datang ke kerabat kalau kau tak bawa anak. Hari ini kita datang ke kakak dah biasa. Tapi kalau bawa anak, menjaga darah, menjaga nasab, menjaga kekerabatan. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita lupa bahwa mereka itu kerabat kita. Buka lagi ayat berikut. Nama suratnya An-Nisa. Surat keempat. Surat keempat. Ayat 36. An-Nisa 36. Surat An-Nisa surat keempat. Ayat 36. Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini urutan kebaikan. Ibu checklist. Sembahlah Allah, jangan kalian menyekutukannya, tauhid. 2, berbuat baik pada orang tua, spesial. 3, berbuat baik pada kaum kerabat. Setelah kerabat, berikutnya anak yatim, fakir miskin. Karena itu abadi, sosial. Berikutnya tetangga dekat, tetangga jauh. Masya Allah. Ustadz, apa beda tetangga dekat, tetangga jauh? Tetangga dekat, kalau kau buka pintu rumahmu, dia buka pintu rumahmu, kadang terlihat aurat. Nah, itu tetangga paling dekat. Kalau kau belanja duren, kau makan duren, kemudian kau taruh depan karpot, dia buka pintu rumah, Masya Allah, kulitnya doang. Nih, yang punya rambutan. Ketika rambutanmu cabangnya melewati pagar tetangga, maka tetangga tidak perlu izin. Bu, izin bu, mau nyicip? Enggak perlu. Dia petik halal. Kenapa? Menjadi hak tetangga. Karena kamu membiarkan rambutan itu masuk sampai ke dapur
tetanggamu. Itu rambutan apa itu? Rambutan online. Jadi masuk sampai di dalam. Saya punya tetangga punya durian. Baik sekali dia. Pak Ustadz, bentar lagi nih Pak Ustadz. Tapi ini cabang ke Ustadz kelihatan paling banyak buahnya. Masya Allah. Memang tergantung sujud, Bu. Masya Allah. Tapi ketika dia renovasi, mobilnya nambah, Ustadz saya izin Ustadz ya. Akhirnya pohon durian itu ditebang. Jangan Bu, biar aja nanti karpotnya dikasih lubang tengah, itu dibungkus pakai karet sehingga duriannya tetap ada. Suaminya nggak setuju karena si suami itu paling nggak suka bau durian. Ternyata dendam kesumatnya dengan cara buat karpot taruh mobil. Masya Allah. Padahal tetangga tuh dapat durian dari dia tuh, ibunya tuh dermawan, petik bagi. Masya Allah. Beda yang sebelah, rambutan. Rambutannya yang Aceh itu apa? Bukan yang Aceh, yang kecil-kecil. Ropiah. Kalau tahun-tahun dulu Habibah, ya Masya Allah. Itu tetangga nggak dibagi, semutnya kemana-mana. Masya Allah. Untung pas hujan deras patah itu cabang paling gede, akhirnya ditebang juga. Sekarang kiri kanan nggak ada lagi buah Ustaz, nggak ada. Ya, tetangga dekat, tetangga jauh. Baru ada lagi teman sejawat. Tahu teman sejawat? Satu SD, satu SMP, satu kantor, satu kampung. Teman sejawat. Pernah berinteraksi dengan ibu lama. Cuma yang satu SMA, jangan diingat. Itu sumber masalah satu SMA. Saya, Facebook satu SMA, tutup. Grup alumni, jarang saya buka. Karena pas buka, Masya Allah, masih bening orangnya. Masya Allah. Itu yang jadi masalah. Ya. Bahasa sastranya CLBK. Ciluk. Sumbang Ustadz, saya ikut sumbang. Kenapa? Ada yang meninggal. Ustadz mau silaturahmi akbar, jangan hadir. Karena silaturahim akbar itu awal mula bersemi kembali. Niatnya silaturahim. Ustadz, suami saya 3 tahun udah meninggal. Oh, anak saya cuma 1. Tahun depan wisuda Ustadz. Tugas akhirnya udah beres. Udah mulai jadi asisten dosen Ustadz. Oh. Ustadz. Pertama manggil Ustadz. Lama-lama Bang. Masya Allah. Laki-laki jangan memberikan harapan. Tegas bicara. Semoga Allah memberkahi hidupmu dan anakmu. Gitu. Jangan bilang, Bang gimana Bang? Bang masih ingat Bang? Jangan bilang, iya juga ya. Itu pintu masuk itu. Salahkah pendekatan itu? Nggak salah. Cuma jangan memberi harapan pada wanita. Menyakiti perasaan wanita itu sama dengan menyakiti perasaan ibu kita sendiri. Jadi jangan beri harapan. Jangan beri harapan. Ustadz, menutup harapan berarti menutup masa depan. Iya, jangan. Gitu. Pokoknya kalau ada pertemuan-pertemuan itu jaga baik-baik. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke bab-bab khusus tentang kerabat. Supaya ini jangan sampai kita langgar. Kita akan baca satu ayat dalam Al-Quran. Karena ada kaitan dengan kisah orang terbaik di masa Rasulullah. Buka Quran surat 24. Nama suratnya An-Nur. Surat ke-24. Ayatnya ayat 22. Silakan. Surat ke-24, nama surat An-Nur, ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan keamanan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan Tuhan
kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan melapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ibu dan Bapak, kita ini beda kelasnya dengan para sahabat. Sahabat itu hidup dengan Nabi. Apalagi yang sahabat ini. Sahabat ini sebelum masuk Islam tidak pernah berbuat dosa. Setelah masuk Islam hampir nggak pernah. Cuma 2 kali itu. Pertama dia makan buah, tapi kata pembantunya buah itu punya tetangga. Waduh, dia cari dan minta maaf, tapi dimuntahkan. Yang kedua, kasus yang ada di surat An-Nur. Nama sahabat Abdurrahman ibnu Khufafah. Abdurrahman ibnu Khufafah. Nama panggilannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu Nabi wafat, orang pertama yang berkata, aku berbaiat kepada Abu Bakar. Maka orang Madinah, orang Ansor, semua langsung tidak ada punya lagi keinginan menjadi pengganti Nabi. Kenapa? Orang sekelas Umar saja itu berbaiat kepada Abu Bakar. Bu, Abu Bakar itu bu, sebelum Islam tidak pernah makan riba, tidak pernah main judi, tidak pernah serong, tidak pernah maksiat. Setelah masuk Islam, datang Nabi, dia orang pertama laki-laki dewasa yang beriman kepada Nabi. Dia ditegur Allah sekali saja dengan ayat ini. Apa tegurannya? Tidak pantas orang yang kami berikan akses kehidupan, kekayaan, bersumpah. Abu Bakar bersumpah. Apa sumpahnya? Demi Allah, saya tidak akan lagi membantu kerabatku. Siapa kerabatnya ini? Kerabatnya ini, inilah ambil pelajaran ya. Ikut menyebarkan fitnah terhadap Aisyah. Aisyah itu putrinya Abu Bakar, berarti ponakannya. Abu Bakar bilang, kalau Aisyah itu cuma ponakanmu, aku tak peduli. Tapi Aisyah itu istri Rasul, apa kau tidak takut? Alasan Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan lagi membantumu. Bu, kalau pakai standar Rocky Gerung, akal sehatnya, sah. Kerabat kurang ajar. Hidupnya kita bantu. Tiba-tiba dia fitnah putri kita. Apakah kita akan membantu lagi? Ayo pakai emosi. Akan membantu lagi? Ustaz. Itu pakai akal sehat. Dan semua ulama berpendapat, sikap Abu Bakar ini menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Dalam Ar-Rijalu Khawla Rasul, itu kitab menjelaskan orang-orang laki-laki di seputaran Nabi. Nabi sepekan tidak ke masjid. Sampai menunggu ayat yang Allah menjaga Aisyah itu difitnah. Aisyah itu satu-satunya istri Nabi yang paling sering diajak Nabi kalau berperang. Karena kalau ngajak yang lain repot. Ini. Aisyah itu membantu orang luka, membagikan makanan. Waktu perang Aisyah buang hajat. Karena padang pasir jauh, biar tidak kelihatan. Ketika Aisyah balik, Nabi udah jalan. Nangis. Kok tega Nabi tinggalin saya? Kenapa Nabi nggak nunggu? Karena kalau dalam perang itu, strategi perang itu nggak boleh terganggu karena 1 orang 2 orang. Tapi Nabi meninggalkan 1 sahabat yang menjadi pasukan sapu bersih. Dia tidak boleh jalan, kecuali 2 jam setelah pasukan tidak terlihat dengan mata, baru dia boleh jalan. Dialah Sofwan. Dia bawa unta. Maka dia menyuruh Aisyah, ya Aisyah, aku ditugaskan Nabi 2 jam menunggu siapa yang terlambat, tertinggal. Naiklah unta. Nah, aturan fikihnya, naik unta Aisyah, Sofwan jalan kaki di depan. Ibu lihat orang warga berandar, Pak, ibu jalan kaki, naik yuk. Boleh naik mobil. Tapi ibu tidak boleh duduk di samping si bapak. Fitnah. Duduknya di belakang. Memang dibilang sopir, masih mending.
daripada duduk di bagasi sampai sini mati. Sampai di Madinah nggak ada sosmed, nggak ada IG, cepat sekali tuh. Memang mulutmu harimaumu. Orang bilang Aisyah, Sofwan, Sofwan Aisyah, karena jalan berdua. Itu pun Sofwan di depan. Memang setan tuh ketika ada peluang tersebar itu sampai ke Nabi. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menunggu ayat turun. Nah, yang ikut nyebarin fitnah itu adalah saudaranya Abu Bakar yang hidupnya tiap Jumat dibantu oleh Abu Bakar. Ini uang pekananmu, ini gandummu, ini kurmamu. Marahlah Abu Bakar kan? Itu kan ponakanmu, itu kan istri Nabi. Kenapa kau sebar fitnah itu? Demi Allah, aku tidak lagi akan membantumu. Secara hukum akal sehat, sah. Tapi apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas, kata Allah. Sebagian ulama mengatakan, untuk level Abu Bakar, ayat ini sudah sangat berat. Kata para sahabat, 1 pekan Abu Bakar menangis setiap kali dia ke masjid. Karena dia tidak pernah ditegur. Baru salah ini. Dan kesalahannya cuma begitu. Kata Allah, tidak pantas. Kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabat. Jujur aja, tak semua kerabat kita malaikat. Karena kalau kerabat kita malaikat, dia nggak ngaku saudara kita. Ya, kerabat tuh kadang-kadang mohon maaf. Kadang kita pulang kampung tuh malas. Kenapa? Nggak ada lagi orang tua, Ustaz. Yang ada paman, tapi dia jual semua aset orang tua. Sebenarnya saya hormat Ustaz, cuma kelakuan dia Ustaz. Tanah ibu, warisan ibu, semuanya dijual sama dia. Dulu pinjam katanya. Hah? Kalau ada saudara datang minjam, jangan niat minjam, kasih aja. Tapi jangan ngomong ke dia, nanti besok dia datang minjam lagi soalnya. Kerabat apapun salahnya, lihat pelajarannya. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi kebaikanmu tidak boleh kau putus. Contoh, kita ngongkosin ponakan, anaknya kakak, karena kuliah di sini. Tiap bulan kita kasih dia tambahan uang transport. Nggak banyak ya, 600.000 lah. Artinya dia pakai untuk tambahan buat naik Grab atau apalah. Kadang-kadang kalau ada kekurangan kita ngasih. Pas kita pulang kampung, nggak ada orang mau salaman sama kita. Loh, kok jadi begini saya di sini? Ternyata waktu dia pulang duluan, dia cerita. Itu tuh adiknya bapak pelit orangnya. Astagfirullahaladzim. Marahlah kita kan? Ketika selesai lebaran dia datang ke rumah. Jangan injak kaki om ya. Nggak boleh. Soal dia fitnah kita, soal dia punya dosa, urusan dia dengan Allah. Tapi kebaikanmu tidak boleh kau putuskan. Saya beritahu Pak, uang, kalau 1 dirham itu berarti sekitar hampir 4 juta. Kita berikan pada kerabat, nilainya itu Pak, nggak bisa diganti dengan sedekah yang lain. Bahkan kata Nabi, mohon maaf, ini hadisnya ini biasa menyinggung orang yang suka lama-lama di tanah haram. Kata Nabi, kau keluar dari rumahmu dengan niat menghilangkan kesulitan saudaramu, lebih aku sukai daripada kau iktikaf di masjidku ini sebulan penuh. Jadi kalau mau iktikaf akhir Ramadan, bereskan dulu tuh kekerabatan. Kata jamaah saya tuh, Ustaz, alhamdulillah ini saya haji sudah, umroh kan Ustaz tahu, tiap tahun saya 10 hari terakhir di haram. Nah, saya ini dapat kebetulan kelimpahan rezeki Ustaz, nggak duga-duga ternyata dulu yang pernah saya ikut, sekarang saya dapat Ustaz. Apakah saya haji lagi atau saya hajikan adiknya ibu atau adiknya bapak? Saya bilang, Pak, mau dapat tempat surga? Mau. Bapak ibu sudah haji? Sudah. Berangkatkan haji saudara bapak. Kenapa? Lihat kaidahnya. Alam kubur menyaksikan alam dunia.
Tapi alam dunia tidak bisa menyaksikan alam kubur. Ketika kita menghajikan adiknya bapak berarti paman. Maka almarhum di alam kubur dia akan tersenyum. Ini bahasa-bahasa begini harus dijelaskan pada anak-anak supaya dia bisa berbuat baik tidak cuma kepada orang tua tapi juga saudara orang tua. 4 kewajiban setelah orang tua meninggal. 1, menyolatkannya. Ini yang paling mahal. Jangan terlalu bangga sekolah di luar negeri. Orang tua meninggal tidak sempat menyolatkan. Ya. 2, mendoakan. Walaupun ini kata ulama hadis, arti mendoakan semua amal soleh anak jadi doa bagi orang tua. 3, menyambungkan silaturahim. Jadi kalau orang tua meninggal, siapa yang satu rahim dengan orang tua? Adiknya, kakaknya. Dan yang keempat, meneruskan kebaikannya. Saya masih ingat, almarhum bapak itu kalau mau lebaran, malam takbir, iya bah, ikut. Bawa tuh. Karena dia punya 2 adik perempuan. Jaraknya lumayan, dari sini sampai Cilingsi kali. Datang dulu yang di sini, ke adiknya. Padahal suami adiknya tuh, 1 camat, 1 orang keuangan. Ayah, kan kalau lihat, bibi juga suaminya, dia nggak pernah kasih alasan. Dia beri perhatian pada adiknya. Adiknya tuh paling senang kalau bapak datang tuh, bibi tuh, wah, panggil sir, bapakmu ini ada. Oh, dia udah tahu, wah senang. Padahal suaminya punya kerja, penghasilan. Tapi si bibi itu senang sekali kalau bapak datang tuh. Habis Isya, malam takbir, itu orang takbir-takbir, saya yang diajak datang tuh, bawa tuh ngasih. Baru ke bibi yang 1. Karena dia punya 2 adik perempuan. Sekarang 2 adiknya sudah nggak ada. Kakaknya sudah nggak, dia pun sudah nggak ada. Ya, Ustadz bagaimana berikutnya? Saya suka titip ke adik saya. Ya, ini aku transfer. Kau datang bagikan tuh anak-anak bibi. Terutama 2 orang anak bibi yang suaminya juga sudah nggak ada. Karena dulu anaknya itu hampir dinikahkan dengan saya. Maka saya kalau bantu lewat adik saya. Kalau enggak, istri saya tersinggung. Ayah kenapa bantu dia? Karena istri saya tahu, dulu mau dinikahkan dengan anak bibi paling bungsu. Cantik-cantik. Gitu. Nikahlah dengan anak bibi yang 1. Kami itu keluarga, sebenarnya saya yang agak menyimpang. Karena saya nikah dengan wong Solo. Ya. Sepupu saya paling bungsu. Nanti dikirim ya. Mampir dulu ke ATM. Oke, yuk. Nih adik nih. Dia lagi ikut tes. Sudah berapa kali tes. Yang P3 apa? PK3 apa P3 apa itu? Nah itu dia. Istrinya camat. Dianya honorer gitu kan. Tapi honorernya di kantor gubernur. Karena abang dekat gubernur. Jadi dia segala urusan gubernur dia yang ngurus. Masya Allah. Gitu. Jadi saya beritahu sepupu paling kecil dari bibi yang paling muda perempuan. Sepupu saya yang paling kecil dari bibi atas di bawah bapak laki. Tadinya saya mau dinikahkan dengan ini, tapi saya batal. Akhirnya si bibi nikahkan begitu. Dekat secara fikih sah sepupu itu. Tapi karena kedekatan keluarga saya meninggal habis menikah punya anak pas COVID meninggal. Akhirnya sayalah yang mewakili sepupu ini untuk menikahkan putranya di Jombang pada saat COVID 2021. Masih ingat Surabaya wilayah hitam? Waduh, nggak bisa pesawat. Harus ada ini. Terpaksa pakai jalur militer. Telepon orang Mabes. Ustadz ada hajat. Ya, mohon dibantu surat perjalanan. Kalau nggak bisa. Siap Pak Ustadz. Itulah pertama kali saya mewakili keluarga, karena semua keluarga nggak ada yang hadir. COVID, turun Surabaya, 1 jam pemeriksaan. Keluar tes, negatif,
sambung langsung Jombang. Sampai di Jombang ganti kostum. Kenapa? Cuman saya yang pakai celana. Kenapa? Semua peserta akad nikah pakai sarung. Masya Allah. Nikahnya di sawah. Sawah sudah habis panen, dibuat tenda, nikah di situ. Masya Allah. Saya langsung, "Kay, izin boleh pinjam sarung?" Gak enak semua pakai ini. Oh ya, mewakili keluarga laki-laki. Masya Allah. Jadi yang menikah dengan orang Jawa itu saya sama ponakan saya itu. Jadi Bu, kalau ada saudara kandung, ponakan, paman, bibi berbuat salah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau punya kebiasaan membantu, orang tua membantu, jangan diputuskan. Mohon maaf ini tidak menyinggung Anda. Salah satu bentuk kedurhakaan anak memutuskan kebaikan orang tua. Apa itu? Orang tua kalau menjelang Ramadan suka berbagi dengan saudara. Kalau kita punya kemampuan, teruskan kebiasaan orang tua berbagi dengan saudara. Supaya amalnya nggak putus. Sedih dia itu. Saya dulu waktu bidik masih hidup, kalau malam takbir, karena bapak duluan meninggal. Saya datang bawa, nangis dia. Bi, kenapa nangis? Ingat ayahmu. Ayahmu tuh kalau malam takbir pasti bawa seperti ini. Bi, aku cuma melanjutkan kebaikan almarhum supaya pahalanya tidak terputus. Coba di checklist, apa kebiasaan baik ayahmu? Apa kebiasaan baik ibumu? Dan ketika kau mengantar itu, ajaklah salah satu anakmu. Kenapa? Kalau kau wafat, anakmu akan melanjutkan kebaikan itu. Masya Allah. Jangan cuma karena warisan dijual, putus hubungan. Ya, apalagi yang sampai meludah di rumah saudara. Najis rumah ini saya injak lagi. Nauzubillah min dzalik. 3 golongan yang Allah tidak urus di hari kiamat. Bayangkan tidak diurus di hari kiamat. Padahal umat pertama yang diurus oleh Allah, umat Muhammad. Tapi ada 3 golongan dari umat Muhammad yang Allah tidak urus di hari kiamat. Salah satunya yang memutuskan silaturahim. Sila hubungan yang satu rahim. Nggak pernah datang ke rumah kakak, nggak pernah datang ke rumah adik. Hati-hati. Suka ada pertanyaan begini, Ustadz, siapa yang paling mulia? Apakah abang atau adik? Lihat jawabannya, yang paling mulia bukan kau lebih tua. Yang paling mulia bukan kau lebih muda. Yang paling mulia yang keluar dari rumahnya menghilangkan kesulitan saudaranya. Itu yang paling mulia. Bapak-bapak, ada satu halangan. Kenapa kita tidak suka mendekatkan anak-anak kita dengan kerabat? Kenapa? Karena kita tersinggung dengan pasangan kerabat kita. Ada orang tuh pingin berbuat baik pada kerabat. Cuman bini adiknya itu, ada iparnya. Baru kita di pagar, udah teriak. Bang, itu tuh saudaramu paling juga pinjam duit. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan istri, kuntilanak. Bukan di sini mah baik semua. Paling 3 meter dari sini, Masya Allah. Istri yang paling mudah masuk surga, istri yang menyambungkan kekerabatan suaminya. Ayah, atau mau Ramadan, ayah, ada apa? Aku udah siapin paket nih, yang masih hidup si Uwa nih, terus ini nih adik ibu nih. Buat apa? Kita jalan sekaligus deh ayah. Sudah siapkan paket tuh. Kalau laki, jangan lupa Bu, sarung minimal. Kalau bisa wadimor lah, biar dia bangga sedikit. Karena itu ada di TV One. Kalau nggak wadimor yang levelnya sama, atlas gajah duduk. Ya, jangan, itu buat kiai itu. Minimal cap mangga. Itu Masya Allah. Gitu tuh. Ustadz buat apa? Karena kadang-kadang sarung itu orang pakai pada saat taraweh. Mungkin celana orang biasa pakai sholat, tapi kalau sudah taraweh pastinya pakai sarung.
Nah, ketika Wadimornya muncul, dipegang sama temannya itu di masjid. Wih, Wadimor dari mana? Ini ponakan saya yang di Cibubur ini, Masya Allah. Kalau bisa, adalah satu dus kurma yang ada tangkai, masih segar. Wah, ini buat buka puasa nih, Wah. Wah, Masya Allah. Tanyalah keadaan, apa semua. Pas pulang, amplopnya. Ada isinya. Wah, buat sahur, Wah. Nangis dia. Nangis. Bapakmu tuh bukan lebih tua dari saya. Tapi kalau Ramadan, masuk Ramadan, dia nggak pernah lupa perhatikan saya. Pertanyaan saya sama bapak saya, kenapa Pak? Lihat bibi, dulu bapak sekolah yang ngurus pakaian bapak apa semua, bibi kalian. Waktu kalian kecil, yang nyebok kalian tuh bibi. Wah, Masya Allah. Jadi, jangan lupa kebaikan orang. Hilang harta, banyak gantinya. Hilang saudara, tak ada gantinya. Kita lahir nggak bawa duit, tapi kita lahir, kita sudah punya saudara. Makanya, yang punya saudara, Ustadz ngasih waktu. 24 Desember, 25 Desember, 26 Desember, 31, tanggal 1, ya, 26, 25, 26, 27, 28, 29 Januari, libur panjang. Masa nggak ada hari tertentu? Datangin. Lihat pahalanya. Satu langkah kau keluar dari rumahmu dengan niat karena Allah mengunjungi saudaramu, angkat derajat. Satu langkah, hapus dosa. Pergilah temuin kerabat. Ustaz, macet Ustaz. Di mana? Cilincing. Kalau bilang saudara, Cilincing macet. Tapi Taman Safari, macet, mahal, masuk dia ke Taman Safari. Kenapa? Dia tengok uangnya di Taman Safari. Kau lebih menghargai uang kuda Nil daripada uang yang asli. Ayo ibu-ibu, bantulah suami lebih akrab dengan saudaranya. Wahai bapak-bapak, bantulah istri lebih akrab dengan saudaranya. Syukur-syukur suami istri mengajarkan anak-anak dekat dengan kerabat. Siapa yang mau ikut ayah? Mau kemana dulu ayah? Nanti setelah dari mall, kita ke rumah Uwa. Uwa yang di mana? Cilincing. Aduh, macet ayah. Ayah, aku aja ayah. Kalau abang nggak ikut. Kenapa kamu? Aku tahu pahalanya besar. Wah, itu ada anak begitu, dia penyambung kebaikan orang tua. Nanti aku ayah, aku bantu ibu menyiapin semuanya. Mantap. Banyak anak kalau diajak ke rumah Uwa, rumah paman, rumah bibi, malas mereka. Seakan-akan tuh orang lain. Jelaskan, kau keluar nak dari rumahmu nak, mengangkat derajatmu nak. Senang itu. Ya. Kalau tinggal di Jabodetabek, anak-anak kita harusnya tidak kehilangan kerabat. Ya. Kalau dia telat, ada bibi di ini. Kalau dia telat, ada om di ini. Dia telat gitu. Terbiasa nginap di rumah kerabat. Peristiwa yang di Lebak Bulus. Lebak Bulus, anak 14 tahun menikam ibunya, ayahnya, neneknya. Itu mengulang peristiwa Medan 2002. 22 tahun yang lalu. Satu keluarga di Medan lebih parah. Kalau di sini dia menusuk, kalau di Medan pakai kampak. Ibu bapaknya dua-dua dokter. Artinya ini bukan orang biasa, berpendidikan. Yang selamat cuma satu adiknya. Karena adiknya itu tidur di rumah tantenya. Pulang sekolah, ikut les, dia telepon bapaknya. Ayah, aku mampir ke rumah tante ya, malam begini, tantenya telepon. Dia nginap dengan aku. Itu enak tuh. Suka nginap di rumah tante, suka nginap di rumah paman. Dekat kekerabatan itu. Satu darah. Saudara itu satu darah. Gitu. Suami istri itu bukan satu darah, satu air. Karena agama dan negara kalian dipersatukan. Tapi kalau darah,
Nggak bisa dipisah oleh agama dan negara. Ustadz nggak bisa. Pak RW, hari ini kita berbaiat, saya anggap Pak RW saudara kandung saya. Nggak sah. Karena nggak satu darah. Saudara itu nggak bisa dipisah. Pengadilan agama pun tidak bisa memisahkan saudara. Tapi kalau suami istri, bisa terpisah. Tapi kalau saudara tidak bisa dipisah. Mantan istri, mantan suami, tapi tidak ada mantan saudara. Jadi itulah ajak anak-anak, supaya mereka mengenal, oh ini paman. Gitu. Abang saya itu yang paling tua, itu yang paling rajin. Dia punya buku induk. Siapa yang lahir dicatat. Ini cucunya siapa? Dari bapak apa dari ibu? Nomor HP-nya. Yang penting itu. Nama, silsilahnya dari siapa? Nomor HP. Nanti dipantau. Jadi nggak ada saudara mati itu. Nggak ada yang tahu. Karena ibu mu'alaf, jadi saudara dari ibu ke atas itu juga abang saya catat. Beda agama tidak boleh membuat kita tidak berbuat baik. Karena masih ada darah. Keyakinan boleh berbeda, tapi berbuat baik kepada saudara. Asma binti Abi Bakar datang menemui Rasul. Ya Rasulullah, engkau tahu ibuku tidak mengikut hijrah. Abu Bakar punya istri pertama, tidak ikut hijrah. Ya, dia tetap dengan agama nenek moyang Quraisy. Tapi Asma sebagai putrinya berkata, ya Rasul, aku rindu pada ibuku. Aku membawa makanan untuknya. Kata Nabi, bawakan makanan pada ibumu. Dia tidak ikut keyakinan Islam, itu urusan dengan Allah. Tapi kebaikanmu jangan kau putuskan. Datang Asma ke ibunya, memberi ibunya makanan. Jadi tidak boleh kita terhalangi karena beda keyakinan tidak berbuat baik. Ustadz, gimana kalau Natal begini, Ustadz? Datang sebelum Natal. Wah, kan itu misalnya saudara ibu atau saudara bapak. Kasihlah dia sesuatu. Tapi buat dia, bukan buat Natal. Gitu. Wah, maaf, wah ngerti kan prinsip aku? Iya. Aku tahu kau punya prinsip. Tapi kau baik. Seperti bapakmu kau baik. Bantulah dia. Tapi nggak usah kasih wadimor, nggak perlu. Gitu. Felix Siau, Ustadz, ya, sampai hari ini tuh nangis-nangis berdoa. Bapaknya belum dapat hidayah, ibunya belum ya. Tapi saudara perempuan, saudara laki, semuanya satu-satu. Yang paling jahat sama dia yang bertato itu, paling jahat. Akhirnya diislamkan sama Ustadz, ada hidayah. Butuh waktu. Kita ini nggak usah jauh-jauh, Pak. Kita ini nggak seberapa. Nabi saja, Nabi. Itu pamannya Abu Thalib tidak dapat hidayah. Tapi apakah Nabi membiarkan? Ya sudahlah, Wak, ini pilihan kamu, lakum dinuk. Enggak begitu. Nabi masih memeluk uaknya. Qul la ilaha illallah. Sampai akhirnya baca ayat ini. Inilah ayat yang menenangkan Nabi. Memang kalau sudah bab hidayah, itu bab langit, bukan bab kita. Surat Al-Qasas, surat 28, Al-Qasas 28, ayat nanti itu. Tidak diurus Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting, yang memutuskan silaturahim kekerabatan. Dua nanti. Sekarang dulu buka dulu ini Al-Qasas. Al-Qasas itu surat 28 ayat 30. Mudah-mudahan tidak salah. Surat Al-Qasas surat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kejadian Musa sampai ke... Oh, salah berarti, Pak. Bentar. Surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabtah. Innaka la tahdi man ahbabtah. Walakinallaha yahdi man yasha. Ya. Quran berapa? 56. 56. Ya, baca 56. Ini ayat tandain ya, tandain. Jadi kalau ada saudara beda agama, ya ini dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh engkau benar dan dapat
memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini ayat jadi dalil bagi kita. Bab hidayah bukan bab kita, itu bab langit. Abu Thalib itu bukan jahat. Orang yang paling baik kepada Nabi itu pertama Abu Thalib. Hartanya habis. Selama dia hidup, nggak ada orang Quraisy berani menyentuh kulit Nabi. Kenapa? Mereka hormat Abu Thalib. Ya Abu Thalib, kalau itu bukan putra ponak saudaramu, ponakanmu, kami sudah bunuh dia. Tapi mereka takut pada Abu Thalib. Kata Abu Thalib, selama aku masih hidup Muhammad, tak ada yang bisa menyentuhmu. Sayang dia. Tapi bab hidayah itu memang bab langit. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak bisa beri hidayah pada orang yang kau kasih sekalipun. Allah yang beri hidayah pada orang yang Dia kehendaki. Dua, Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Makanya ibu bersyukur, walaupun bukan saudara Nabi, tapi dapat hidayah. Dapat hidayah. Makanya Nabi tidak berhenti. Ketika pamannya wafat, tidak dapat hidayah, angkat tangan. Apa permintaan Nabi? Hadis sahih. Apa kata Nabi? Ya Rob, aku mohon padamu, jadikanlah dia orang yang paling ringan kau hukum di neraka. Jadi sudah diputuskan oleh Allah, manusia yang paling ringan hukumannya di neraka Abu Thalib. Apa hukumannya? Dia cuma akan dipakai sandal jepit dari api neraka. Tapi otaknya mendidih. Itu hukuman yang paling ringan. Nabi nggak bisa tawar lagi masalahnya. Itulah sebabnya jaga kekerabatan. Jaga kekerabatan. Malah Ustaz, mau nengok saudara tuh dari dulu saya bilang dia berjilbab. Bab jilbab tuh bab hidayah. Nggak bisa kita marah-marah. Berbuat baik terus. Nanti dia ngomong, kakak ini beda ya. Yang lain marah-marah sama saya nggak pakai jilbab. Tapi kakak kok kayaknya sabar. Nggak berhenti membantu saya. Transfer tetap jalan. Kakak nggak nyinggung-nyinggung masalah jilbab. Cuman dulu doang kakak ingatin. Kenapa? Ya kakak tahu. Karena jilbab itu bab hidayah Allah kepadamu. Semoga saja kau dapat hidayah. Nangis dia. Iya deh kak, aku pakai hijab. Jadi nggak boleh itu apa-apa mau langsung dipaksa. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Ponakan nggak sholat. Saya nggak mau ngasih uang saat kalau ponakan nggak sholat. Sabar. Saya kalau pulang tuh kumpul semua ponakan. Wah, di absen nih. Panggil Pak Haji. Pak Haji, ini nggak sholat Pak Haji. Jangan lapor. Saya bilang, pengakuan masing-masing. Diceklis saya satu-satu. Ini sholatnya belum beres. Ini jilbabnya kadang dibuka. Dicek saya satu ponakan. Begitu. Nomor telepon saya berikan ke mereka, dan nomor rekening mereka semua saya pegang. Gitu. Jadi jangan sampai kita jauh dengan saudara. Ya, Bu, PR-nya pulang dari sini checklist. Saudara bapak masih hidup berapa orang? Mana paling dekat? Ada nggak di Jabodetabek? Tapi sebelum ke saudara bapak, saudara kandungmu dulu. Apalagi hidup cuma berdua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdua tapi nggak pernah ketemu. Kenapa? Soalnya dia PDIP, Ustaz. Nggak boleh begitu. Walaupun PDIP kan dia menang. Gitu. Dan Prabowo tidak memaksakan MK. Kenapa? Karena sudah ada deal. Masya Allah. Politik tuh jangan memisahkan. Ya. Kemarin tuh bupati terpilih, wakil bupati. Luki Hakim. Wakilnya itu waktu saat pidato penangan nangis. Tanya sama Luki Hakim, kau nangis banget serius? Iya, saya nangis. Kenapa? Coba lihat istri saya tidak hadir. Istrinya di kubu sebelah. Gara-gara politik pisah suami istri. Coba lihat itu ya. Memang politik itu kejam. Masya Allah. Jadi sekali lagi Ibu, checklist mana saudara kandung. Yang mulia bukan kau lebih tua. Yang mulia bukan kau lebih muda. Yang mau mendatangi.
kerabatmu, insyaallah. Mudah-mudahan kita ada rezeki, ada sehat, ada umur, datang lagi lah kerabat. Ingat, jangan tunggu lebaran. Lebaran itu seremoni. Datang sebelum Ramadan. Kalau di Arab bulan Sya'ban itu bulan bertukar kebahagiaan. Bagi. Begitu. Supaya mereka pada saat Ramadan, kurma sudah ada. Sarung sudah ada. Gandum sudah ada. Masya Allah. Kalau di kita cukup 2. Kurma, beras, sembako, dan jangan lupa walimor. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan begitu amanlah insya Allah. Baik, pertanyaan ada, silakan ibu-ibu. Mangga, ya silakan. Terkait dengan zakat Ustaz. Zakat itu batasannya apa Ustaz? Kalau kerabat apakah sudah kandung boleh? Apakah tadi seperti bibi, mama, seperti apa? Dalil Al-Baqarah 215 dijadikan dalil zakat paling utama kepada kerabat. Saudara kandung boleh, saudara kandung ibu boleh, saudara kandung bapak. Itu dalil prioritas. Syaratnya cuma 1. Saudara kandung tidak mendapatkan zakat kalau hidup satu atap dengan kita. Bu, adik ikut dengan ibu. Ya, adik ikut dengan ibu. Dia tidak boleh terima zakat karena hidupnya sudah kita tanggung. Tapi kalau adik berkeluarga, nikah, masih kontraktor, tahu kontraktor, ya, maka kumpullah uang zakat, belikan rumah untuk mereka, sehingga tahun depan dia tidak kontraktor. Begitu. Itu prioritas. Kenapa Ustaz? Biar kau lihat alam kubur bapakmu, tersenyum dia. Betul kau ada beban istri, kau ada beban suami. Tapi kalau kerabat kumpul bantu adekmu, adekmu tidak belangsat hidupnya. Yang bikin sedih itu di alam kubur si ayah tuh, abangnya nggak peduli, kakaknya juga nggak peduli. Padahal mereka punya adik yang paling sulit. Iya betul kelakuannya nggak baik. Tapi kan urusan kelakuan itu urusan waktu, proses. Tapi bantulah adeknya. Biar dia tidak menjadi fitnah bagi kita. Kita ini kadang terlihat dermawan di mana-mana. Tapi sama saudara sendiri, pelitnya minta ampun. Itu abangmu pejabat. Pejabat apa Ustaz? Nggak pernah kau mampir. Apalagi istrinya Ustaz, kuntilanak. Kami baru di meja, baru di pagar Ustaz, sudah diteriakin. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Ibu, jangan tersinggung. Di sini baik semua. Baik semua kalau di majelis. Ya, bantulah kerabat suami, bantulah kerabatmu. Pahalanya Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau zakat, betul ada asnaf, orang miskin, ya. Tapi kalau kerabatmu masuk kategori itu, prioritaskan. Dan kita tahulah kerabat tuh, kita tahulah bagaimana hidupnya. Maka bantulah dia agar tahun berikut dia tidak lagi menjadi mustahik tapi muzaki. Ada satu lembaga zakat tuh kalau mau bantu dia balikin lagi. Mohon maaf, ini benar, ini udah dihitung lewat lembaga kami. Iya Pak, punya saudara nggak yang susah? Hebat tuh lembaga zakat itu. Punya saudara yang susah nggak? Dia masih balikin. Ada Pak, susah gimana? Kami juga nggak tahu. Biar kami yang survei, biar kamu objektif. Setelah disurvei, benar saudaramu ini layak dapat zakat darimu. Bahkan nanti kami juga akan bantu saudaramu. Masya Allah, mantap. Gitu. Jadi sekali lagi kekerabatan itu, nah PR kita memperkenalkan anak-anak tuh dibawa aja. Kalau ngasih suruh dia yang ngasih. Kalau kita kan nggak enak. Wah, ada rizki dari bapak. Bapakmu tuh orang hebat, nak. Bangga banget, bapakku hebat ya. Padahal di rumah dimarah-marahin ibu dong. Masya Allah. Kan status kita ini kalau di rumah kembali lagi ke orisinilitas. Kapten boleh di kapal. Kalau di rumah ABK. Antum jangan nggak usah ustadz-ustadz besar itu kalau cerita antara kami.
Pulang habis ceramah, buka jubah apa, pakai sarung, celana apa. Diperintah sama Kapolda di rumah. Ayah, jangan cuma dapat pahala dari orang dong. Atau pahala dari Umi dan anak-anak. Siap. Mau diapain? Bantu. Ayah bantu ini, ayah. Bantu. Karena Nabi melakukannya. Ya, seperti itu. Baik Bu, dari Ibu sudah. Jadi kalau zakat, status kerabat dalam kategori fakir miskin, maka prioritaskan. Kumpulkan dana semua keluarga. Cukup ini, lihat prioritas. Ustadz, mana lebih prioritas? Saudara kandung laki, saudara kandung perempuan. Saudara kandung laki, karena dia membawa kehormatan keluarga. Bantu dia. Kalau saudara ke perempuan, dia punya suami. Tapi kalau suaminya juga belangsat, kau tolonglah dia. Ustadz, keluarga sepakat saudara laki dulu. Tapi akulah yang akan bantu saudara perempuan, sekalipun yang lain tidak tahu. Mantap. Mana motormu? Sudah aku jual, Ustadz. Buat apa? Aku bantu saudaraku itu. Kan dia punya suami. Kasihan suaminya, Ustadz. MX dijual. Ya, alhamdulillah Ustadz. Masih baru 2 tahun. Dapatlah 20 juta. Dia datang antar ke saudara perempuannya menjelang Ramadan. Itu saudara perempuannya kalau nggak ada plafon terbang nih. Baik kali kau dek. Aku ingat almarhum bapak. Titip kepadaku langsung. Kau jaga adik perempuanmu itu. Aku lalai Kak. Aku betul suka motor ini, tapi kalau aku lepas kasih sama kau, lebih bermanfaat untukmu. Peluk mereka berdua, tersenyum orang di alam kubur. Ingat, alam kubur menyaksikan alam dunia tidak menyaksikan alam kubur. Karena kalau kita menyaksikan, lari semua kita. Ya, jadi sekali lagi, bantulah kerabat. Insyaallah. Baik, Ibu, ada pertanyaan? Ingat tanggal-tanggalnya ya. Tanggal libur 25 Desember hari Rabu. 26 yang cuti bersama 26 apa 24? 26 Kamis, Jumat kejepit. Insyaallah. Yang panjang itu yang hari bulan Januari. Mulai dari tanggal 25 Jumat, 24 Jumat, 25 Januari Sabtu, 26 Januari Ahad, 27 Mi'raj, 28 cuti bersama, 29 Imlek. Kamis Jumat kejepit lagi, Masya Allah. Ustadz, kenapa negara kita ini dibuat hari libur banyak? Biar jalan tol cepat balik modal. Kalau nggak ada hari libur, jalan tol itu sepi. Ya, termasuk jalan tol Cibubur. Ya, Masya Allah. Kalian ini kan tinggal di lingkari jalan tol ini di sini. Kami sudah ngajuin ke Pak Erick Thohir. Orang Bogor minta ada pintu keluar biar bisa sholat di Masjid At-Thohir. Orang Bogor kalau Masjid At-Thohir keluar Cibubur Junction, balik masuk tol lagi. Tapi kalau dibuka itu, wah, berbondong-bondong orang ke Masjid At-Thohir. Di Masjid At-Thohir itu satu, parkir nggak bayar. Keamanannya ketat. CCTV di mana-mana, satpamnya ramah-ramah. Dan yang kedua, banyak jajanan. Ya, jajanannya juga harga ekonomis. Karena yang belanja bukan orang apartemen, orang pengunjung. Masya Allah. Saya malam apa itu? Dari Jakarta, sholat isya di At-Thohir yuk. Ayo. Selesai, lihat warna-warni masjid. Persis masjid MBZ. Berubah-berubah warnanya. Pas warna ungu, kesukaan anak saya. Ayah, aku mau yang di ungu. Foto, Insya Allah. Ya. Jadi Ibu, PR-nya siap berkunjung ke rumah kerabat? Siap menghilangkan kesulitan kerabat? Janganlah kau berubah jadi kuntilanak. Ketika adik iparmu datang, Mbak, abang ada nggak? Mau minjem duit ya? Loh, kok Mbak tahu sih? Dari wajahmu udah ketahuan. Masya Allah. Nah, gitu. Ustadz, gimana kalau saudara itu minjam duit? Kalau saudara minjam duit, niatkan beri, jangan pinjam. Tapi biarkan redaksinya minjam.
Ya, kalau dia nggak kembalikan, sudah selesai hukumnya. Karena kau sudah ridho. Bagaimana Ustadz biar ridho? Lihat kalimatnya. Saat kau akan memberikan uang kepada saudara, dalam hati, ya Allah, ini rizki dia yang kau titip lewat tanganku karena amanat almarhum ayahku. Berikan dia uang itu, biar dia ngaku dia minjam, tapi kita niat memberi. Nah, gitu. Tapi jangan sampai dia tahu. Kalau dia tahu, dia datang. Kemarin kan abang udah ridho. Sekarang yang minjam beneran nih bang. Masya Allah. Dia bawa sertifikat makan semuanya. Nggak usah. Jadi gitu ya. Membantu saudara tuh, Masya Allah. Ada orang tuh sampai jual aset untuk menebus hutang saudaranya karena terlilit hutang dan riba. Dibereskan hutangnya, jangan pernah minjam hutang lagi sama bank. Kalau kau ada kesulitan, minjam sama abang. Terdiam dia. Pas dia lihat nilainya masih ratusan juta, lunas. Gara-gara abangnya lunasin ratusan juta, sampai sekarang dia nggak pernah minjam lagi sama abangnya. Iya bang, iya bang. Kalau kau pingin bebas dari riba, maka jangan tinggalkan sholat duha, sholat duha, sholat duha. Sekarang dia jadi sohibud duha. Masya Allah. Begitu. Kalau orang miskin suruh sholat duha, jangan putus. Ulama itu menyuruh 2 sholat sunat yang paling utama. Sholat sunat yang paling utama, tahajud. Dan kalau kau ketiduran, jangan tinggalkan besok pagi, duha. Karena rakaatnya sama. 2, 2, 2, boleh 8 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 4 rakaat. Ya. Tahajud. Ya, kalau saya tahajud cuma 2 rakaat. Nggak panjang-panjang. Ngikutin Umar sama Abu Bakar. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Cukup. Satu surat doang ya. 2 surat doang sih itu. Itu kalau ibu praktek sampai tahun baru belum selesai. Nyaman banget. Nih, Ustadz ngasih nih. Kalau nggak dipraktekkan, ruginya minta ampun. Ustadz, saya punya saudara kesulitannya minta ampun. Kata Nabi, setiap kau baca dalam huruf surat ini, 1 huruf menghapus dosamu. Dan 1 huruf mengangkat kesulitanmu. Apalagi kesulitan saudaramu. Baca 2 surat. 1 Al-Fatihah. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Jangan kau hukum kami, jangan kau campakkan kami jika kami salah dan lupa. Ya Allah, jangan kau hukum saudaraku. Sebut namanya. Ya, nggak usah lengkap kayak di akte kelahiran, nggak usah. Ya Allah, ampuni abangku, ya Allah. Abang laki-lakiku itu, ya Allah. Betul dia zalim, ya Allah, tapi ampuni dia, ya Allah. Ujungnya, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. 3 ayat, 3 kalimat. Wa'fu anna. Maafkan kami, maafkan abangku itu, ya Allah. Semua tanah orang tua dia jual, ya Allah. Tapi maafkan dia, ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana. Ampuni abangku itu, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Terakhir, warhamna, kasihani dia. Ustadz, kenapa kalau saudara? Karena tak ada doa yang ada hijab, tak ada doa yang ada hijab. Artinya langsung Allah terima kecuali doa seseorang saudara kepada saudaranya. Ustadz, ulama, hatta ulama. Kenapa kalau doa saudara ke saudara itu murninya 24 karat? Karena kalau kita mendoakan saudara itu tulusnya, tulus darah. Betul-betul mendoakan saudara. Kita sudah jarang silaturahim. Kita tidak memperkenalkan anak kita ke saudara. Jarang pula kita sebut dia dalam doa. Kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Syafi'i, saudara yang paling baik adalah dia menyebut namamu di dalam doa-doanya. Masya Allah. Tadi subuh siapa yang saudara? Jodohin saudara. Boro-boro. Masya Allah.
Saya itu kalau berdoa, saya sebut mulai abang saya pertama. Ya Allah, angkatlah penyakit abangku ya Allah. Sebut nama dia. Bahkan saya suka membawa nama istrinya. Sadarkan istrinya itu ya Allah. Karena kalau saya telepon istri yang ngangkat, formil pula lagi. Gimana kak? Abang tuh sehat. Biasalah abangmu tuh sehat-sehat tapi nggak bisa diatur. Mulai lagi dijelekan abang saya. Udah dibilang, ya Allahu Akbar walillahilham. Ada abang, boleh aku ngomong? Panggil lah. Panggil suaminya, nih adekmu ngomong nih. Baru kita, bang, jauh-jauh dikit aja dari situ, bang. Masya Allah. Gitu, Kak. Gitu. Paling juga selesai itu, dia panggil. Kau bilang apa sama adekmu tadi? Masya Allah. Memang kalau istri kita itu takut sama, abang kita takut sama istrinya, memang nggak berdaya. Memang. Istrinya tuh bukan Kapolda lagi, propos. Masya Allah. Semuanya diteliti. Kalau abang mau pergi, nggak boleh bawa ATM, nggak boleh cuma bawa handphone, dan ini ongkos. Itu pun cuma 20.000. Kenapa? Biar cepat pulang kau. Masya Allah. Ini baliknya gimana? Nanti aku yang bayar kalau kau pulang ke sini. Masya Allah. Super ketat, proposal. Untunglah abangku tuh nggak pernah menikah dengan polwan. Gitu. Semua istri abangku tuh, kalau saya telepon, wah ceramah nih. Saya telepon, Kak, anak-anakmu sholat enggak? Begitu bahasa saya. Kalau anakmu enggak sholat, bahaya kau nanti di hari kiamat. Gitu lah. Gitu. Tapi terakhir, Kak, nomor rekeningnya masih ada? Masih ada. Dia senang tuh. Dia bersabar dulu, nggak apa-apa. Saat terakhir tanya nomor rekening, alhamdulillah. Bantulah, nggak sedikit tuh. Kita transfer nggak banyak-banyak, 600, 700, tapi dia senang. Wah, panggil ponakan. Ini ada titipan dari Uwak Muni, Masya Allah, gitu. Tapi pesannya, sholat. Nah, itu dia. Jadi, ketaatan terjaga, silaturahim terpelihara, alam kubur tersenyum. Kenapa? Orang tua di alam kubur, dia melihat anak cucunya dekat. Jangan pernah memutuskan silaturahim. Maafkan saudara yang salah. Jangan emosi. Kenapa? Malu kita. Orang lain aja kita maafkan. Kenapa saudara satu darah kita tidak bisa memaafkan? Insya Allah. Siap bu? Siap membahagiakan kerabat? Insya Allah. Waktunya ada nih. Masih ada hari libur ya. Kunjungi. Ustadz jauh saudara di Semarang. 6 jam sekarang Semarang. Tol nggak bayar, cuma nempel. Yang Klaten, yang Jogja, aman sekarang. Langsung turun tol Jogja. Klaten. Mantap. Ya, tapi mahalnya 250.000 itu. Itu belum dari sini Pak, khusus itu. Masya Allah. Memang mahal. Karena ukurannya harga Yogyakarta. Harga Keraton. Masya Allah. Ya, jadi siap-siap pulang pergi, minimal saldo di e-money itu minimal 2 juta kalau pulang ke Jawa. Jangan diganggu-ganggu. Dan kartu tol harus 1, supaya kalau isi 1 balik itu lagi. Ya, siapkan baik-baik. Saya menjelang puasa biasanya harus ke Gontor karena jemput anak. Nah, itu mampir ke Klaten. Sekarang ada tol kan? Mampir ke Klaten. Kenapa? Mbah Kung, Mbak Uti dari istri itu dimakamkan di Klaten. Dulu tinggalnya di Solo. Mampir kami tuh. Duduk di situ. Baca doa. Gitu. Cuma memang kadang kecewa. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, satu, silakan. Ibu Nur Hayati Mangga, silakan. Oh, Ibu Megawati. Kalau warna merah Megawati, kalau warna ungu Nur Hayati. Nur cahaya, Hayati kehidupan. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Teh Mega. Ya. Mangga, Bu. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran ya,
Katakan, ya Allah, saya ini baca Quran, pahalanya tolong kirimkan per hurufnya ya kan, untuk almarhum bapak saya. Terus untuk mama, untuk tua, untuk nenek, untuk kakek gitu, sampaikan pahalanya untuk mereka semuanya. Apakah itu betul dan bisa? Kemudian yang kedua, masalah perawatan itu pasti ada hubungan dengan warisan juga ya, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan hubungan warisan orang tua, kalau dulu sudah almarhum, tapi rumah tetap ditempati oleh adik gitu misalnya ya. Padahal rumah itu kan harusnya kita kalau kembalikan secara waris. Tapi kalau kita yang sudah mengikhlaskan ya udah gitu, daripada secara tinggal di mana ya udah ikhlasin aja, tidak kok mangga gitu kan, karena yang melihara juga mereka yang juga kayak air dan itu segala macam gitu. Apakah itu sudah benar atau memang harus dilakukan lagi untuk diomongin ini sebenarnya bagiannya berapa gitu, tapi kayaknya selain kurang etis dan gak enak gak tega ya kan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan paling real. Satu, kalau baca Al-Quran, bersedekah, berpuasa, anak kandung, maka automatically pahalanya mengalir pada ayah dan bunda. Tapi kalau paman, bibi, nenek, kamu harus sebutkan, semoga pahala ini pula ya Allah mengalirlah kepada pamanku, bibiku, nenekku. Kalau ayah kandung, automatically, sepakat para ulama. Karena darahnya itu ada pada kita, pendidikannya ada pada kita, nafkahnya ada pada kita, dan dia bertanggung jawab dengan kita. Itulah sebabnya kalau kita wafat, terputus amal, kecuali 3 perkara, salah satunya waladun soleh. Kata ulama hadis, waladun soleh itu artinya kalau dia berbuat baik, baca Quran, tahajud, duha, berinfak, pahalanya mengalir pada orang tua kandung. Tapi kalau paman, bibi, nenek, kita harus sebut, ya Allah semoga ini pula mengalir kepada bibi. Karena dulu waktu kecil dia yang mengurus aku. Itu dia. Jadi kalau orang bukan orang tua, kata ulama disebutkan dalam bentuk berdoa. Jadi gitu. Yang kedua, ini yang paling banyak tidak dijawab. Apa itu? Orang tua meninggal, meninggalkan rumah. Rumah itu bagian daripada waris. Tapi karena ada adik masih tinggal situ, nggak pernah dibicarakan. Selama tidak ada yang memperkerakan secara hukum, ini tidak jadi muskilah. Tapi kalau ada yang memperkerakan secara hukum, itulah musibah. Makanya kata ulama, kalau orang tua meninggal setelah dibereskan hutangnya, hutang dulu orang tua, bukan waris. Orang tua dibereskan hutangnya, diambil dari hartanya. Kalau masih ada tersisa dan tersisa itu rumah, maka diapresial rumahnya. Rumah ini menurut BPN sah. Ini rumah dari bapak sebelum nikah, ini rumah sudah ada dari bapak. Berarti harta bapak. Yang itu diwariskan. Kita berlima ini, tapi ada adik tinggal di sini, dibicarakan baik-baik. Siapa yang bayar rumah ini? Ya, jatah adik ini, dia statusnya, sepakat kita. Kami tidak butuh rumah ini Pak Ustadz, kami tidak butuh. Berarti kalian tanda tangan. Rumah ini disepakati dari seluruh ahli waris, diberikan kepada si bungsu, si adik tinggal di sini. Tanda tangan semuanya di atas materai oleh di depan notaris. Ustadz kami gak ada masalah, nggak perlu. Kau nggak ada masalah. Anakmu yang paling gede, kau anak laki, dia datang gugat, menang dari pengadilan. Tantenya yang perempuan itu diusir dari rumah. Habis kau. Kau nggak bisa protes kalau di dalam kubur. Anakmu yang berbuat salah. Itulah sebabnya harus buat kesepakatan. Mumpung silaturahim ada, mumpung semua baik-baik, kalau takut tersinggung, japri-japri. Jangan di grup. Ini rumah kan statusnya waris. Kalau semua tidak keberatan, bisa nggak kita buat akte depan notaris? Kalau rumah ini ditempatin oleh bungsu. Setuju deh, setuju. Tanda tangan. Notaris. Kenapa? Karena supaya besok-besok kalau anak kita menggugat, sudah ada surat di depan notaris bahwa warisan ayah disepakati untuk si bungsu. Perlu? Wajib, bukan perlu.
Supaya apa? Di hari kemudian tidak ada saudara, anak, ponakan saling menggugat. Gitu ya. Mungkin di kalangan satu level kakak, adik ini kami nggak mempersoalkan Ustadz. Makanya kami tidak urus. Tapi setelah kau wafat, anakmu yang laki itu orang hukum. Wah, ada celah ini. Kan ayahku cuma anak laki ayahku. Berarti ayahku dong. Nah, asoba. Oh, menang dari pengadilan. Dia usir tantenya. Wah, Allah. Jadi, mumpung silaturahim ada, cepat dibuat status tanah atau rumah itu. Yang paling terakhir, khusus kepada bapak-bapak. Mohon maaf ini. Ibu-ibu, kalau suamimu punya saudara perempuan, apa kakak maupun adik, wahai para istri, kau punya kakak ipar atau adik ipar perempuan, sampai usia dia tidak menikah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengarkan aja dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada para istri, kalau suamimu punya saudara perempuan, baik yang kakak ipar, adik ipar, sampai hari ini dia tidak menikah, beritahu suami, adikmu perempuan, kakakmu perempuan itu punya hak pada hartamu. Beritahu dia tiap bulan, ngasihlah walaupun berapa. Dalilnya, wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Pada harta kalian ada hak orang tertentu. Lisa'ili wal mahrum. Baik yang meminta terang-terangan maupun tersembunyi. Salah satu yang paling berhak pada harta kita adalah saudara perempuan yang tidak menikah. Kalau janda, suaminya ada meninggal, kehidupan sama, maka beritahu suami untuk bantu adik atau kakak itu. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah kuatkan persaudaraan, kekerabatan, dan tidak menjadi fitnah karena harta dan warisan yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.